didukung oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Public Corner yang kali ini membahas tema tentang Jakarta aman Ebola. Masih bersama saya, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ibu Din Emawati. Ibu Din, kalau kita lihat masalah Ebola ini sudah banyak yang mengetahuinya ya Bu ya, tapi sosialisasi tetap perlu dilakukan. Kepada siapa saja Bu paling penting? Iya, jadi kemarin kita sudah banyak sekali ya sebelum puasa, termasuk dengan KBIH. Jadi kita berikan mereka Ebola dengan MERS coronavirus supaya mereka menyampaikan ke jemaah hajinya. Misalnya bagaimana dia mencegah dua penyakit tadi, dan alhamdulillah begitu pulang nggak ada ya yang di DKI yang kena dua itu. Kemudian yang kedua adalah dengan PJTKI yang memberangkatkan tenaga-tenaga kerja ke luar negeri. Itu juga yang memulangkan ya Bu? Iya, itu juga kita berikan pengetahuan tentang Ebola dan penyakit-penyakit lainnya. Kemudian seluruh masyarakat juga sudah disampaikan, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian sektoral terkait ya. Itu kita sampaikan supaya mereka paham betul seperti apa, dan terakhir kami koordinasi dengan imigrasi. Bagaimana mensikapin kalau ada warga negara dari Afrika Barat ya yang masuk ke Indonesia kemudian sakit, itu yang juga kita harus kerjasamakan. Bu, kalau untuk berbicara tentang masyarakat awam pada umumnya ya Bu ya, siapa sih Bu yang paling rentan terhadap virus Ebola ini? Ya, kalau kita lihat dari daya tahan tubuh, dari mulai balita, kemudian lansia, balita dengan lansia, ini yang lebih rentan. Kalau usia produktif, daya tahan tubuhnya pasti akan lebih bagus dengan balita. Nah, ini yang harus kita berikan perlindungan. Jadi upaya mencegah dengan mencuci tangan dengan sabun itu harus kita terapkan pada anak sedini mungkin. Dengan demikian mereka bisa melindungi dirinya. Yang kedua, kalau memang ada orang sakit, batuk, pilek, ya kita menggunakan masker lah. Masker ya Bu, yang paling ampuh ya. Supaya mereka tidak terkena penyakit yang diderita oleh orang tersebut. Jadi Bu, kita tidak perlu ya Bu ya takut tiba-tiba untuk naik pesawat karena akan bertemu dengan misalnya orang yang baru saja datang dari Afrika gitu, tidak perlu sampai seperti itu. Ya, enggak seperti itu ya. Dan perjalanan Ebola itu kan orang itu sakitnya berat yang mengakibatkan fatal. Jadi artinya kalau dia misalnya dia sakit di naik pesawat itu pasti dalam kondisi terkapar. Jadi nggak mungkin dia masih bisa duduk manis kecuali dalam masa inkubasi tadi antara 2 sampai 21 hari. Itu yang harus diwaspadai bersama ya. Jadi preventif tadi perlu, promotif dengan membaca tadi apa itu Ebola atau apa penyakit-penyakit yang lain, itu juga harus kita waspadai. Nah Bu, mungkin pesan-pesan lagi Bu untuk lebih mengingatkan kepada masyarakat tentang Ebola, apa yang harus dilakukan? Berarti itu mencuci tangan ya Bu ya, gaya hidup sehat ya. Kalau untuk gejalanya Bu? Gejalanya tadi demam tinggi mendadak dalam inkubasi 2 sampai 21 hari, mereka bepergian dari Afrika Barat, kemudian sakit kepala mendadak, segera ke puskesmas atau segera ke rumah sakit untuk minta pertolongan. Kuncinya di sana. Penanganan awal, apakah itu akan membantu penanganannya Bu? Oh, sangat. Jadi kalau dia masuk di dalam stadium yang dini ya, di awal, itu akan menentukan kesembuhan. Tetapi kalau dia datang dalam kondisi sudah terjadi perdarahan, maka derajat kesembuhan tadi akan semakin kecil. Bagi ibu-ibu yang punya anak kecil Bu, kira-kira persiapan-persiapan apa yang harus mereka lakukan? Ya, kalau bagi anak-anak rentan ya, sebaiknya kalau mereka mulai demam 2-3 hari, ya datang aja ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke klinik supaya bisa diperiksa dengan baik. Kan sekarang lagi ada KCS, ada KIS dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada lagi bagi masyarakat DKI yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Mungkin ada pesan-pesan lagi Bu yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas supaya lebih sadar lagi tentang bahaya Ebola dan bagaimana menanganinya. Ya, jadi yang pertama bahwa kita harus paham betul apa gejala Ebola. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mencegahnya. Mencegahnya cukup mudah dengan cuci tangan, dengan pakai sabun, dengan air mengalir. Kemudian kalau ada orang yang sakit, kemudian baru pulang dari Afrika Barat, ya sebaiknya kita tidak mendekati orang tersebut. Ya. Kalaupun kita harus merawat, gunakan alat pelindung diri, dan sebaiknya orang yang seperti itu harus dirawat di 3 rumah sakit yang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tadi ya Bu ya, ada Persahabatan, Sulianti, Saroso. Ya. Nah, persiapan-persiapan yang dimiliki oleh rumah sakit itu termasuk dengan ambulansnya Bu? Oke, ambulan dari kami, dari kami khusus ambulan gawat darurat yang
virus ya, itu kita sendirikan. Kemudian juga rumah sakitnya tadi tentunya rumah sakit yang sudah siap dengan ruang isolasi. Tiga-tiganya sudah mempunyai itu, sehingga kemampuan tenaga medis dan paramedisnya memang sudah terdidik untuk mengobatin penyakit-penyakit seperti itu. Nah Bu, jika ada pasien terduga Ebola, kemudian tadi Ibu mengatakan bahwa sudah ada ambulans yang disediakan oleh Pemda ya Bu ya? Nah ini berarti mereka harus menghubungi Pemda dulu Ibu, rumah sakit? Ya, kami mempunyai sistem penanggulangan gawat darurat terpadu call center 119. Silakan 119 ya Bu ya? Ya, itu free pulsa, silahkan ditelepon di sana. Kemudian yang paling penting kalau masyarakat DKI sakit apapun bisa memakai ambulans tadi gratis. Dan untuk yang khusus virus ini lain lagi tentu saja ya Bu ya? Nggak apa-apa, tinggal bilang aja. Ini karena ada Ebola biasanya nanti rumah sakit yang meminta kepada kami akan siapkan yang khusus virus tadi. Nah, persiapan-persiapan yang paling khusus dilakukan selain untuk rumah sakit, koordinasi ya Bu ya? Oh iya, tadi kata kuncinya adalah surveillance ya. Misalnya di Bandara Soekarno-Hatta ada kasus seperti itu, maka dia kontak dengan kami, kemudian kami menyiapkan ambulans, kemudian mencek rumah sakit mana yang terdekat dari Bandara Soekarno-Hatta. Kalau memang dia ke Sulianti lebih dekat, kita bawa langsung ke sana. Tetapi kalau masyarakatnya misalnya katakanlah sudah masuk ke rumah sakit swasta terlebih dahulu, maka penanganan kegawat daruratannya harus kita selesaikan di situ dulu. Setelah itu baru kita siapkan dengan ambulan yang khusus untuk virus tadi, kita larikan ke 3 rumah sakit tadi. Dan tentu saja dengan penanganan khusus dan perlindungan terhadap petugas tenaga kesehatan ya Bu ya? Itu harus itu. Jangan sampai nanti kita menolong orang tetapi petugasnya terkena. Berarti semua sarana prasarana sudah tersedia di DKI Jakarta? Alhamdulillah, insya Allah kita siap. Pelatihan juga sudah ya Bu? Sudah kita latih semua tenaga medis, paramedis, baik puskesmas, rumah sakit, termasuk tadi PJTKI, KPIH kita sudah sampaikan. Nah, pelatihan-pelatihan ini apakah mengambil pelajaran dari penanganan-penanganan yang sudah pernah dilakukan di negara-negara Afrika misalnya? Iya, pastilah. Ya, jadi sebetulnya kita juga terbiasa ya merawat pasien dengan virus misalnya flu burung, itu hampir sama. Hanya fatalitasnya lebih ke arah Ebola ya. Angka kematiannya flu burung di DKI lebih tinggi, 90%. Jadi artinya tenaga kita sudah hebat. Tinggal bagaimana tadi informasi surveillance itu yang mesti harus dikembangkan. Supaya si pasien tadi tidak menularkan ke orang lain. Cukup katakanlah ada ya, stop dia saja, jangan sampai nanti keluar. Ya, pemirsa, kembali bersama kami di White Shot. Ini ada informasi terkait dengan mobil milik Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional, Amin Rais, ditembak orang tidak dikenal pada Kamis dini hari tadi. Dan untuk informasi selengkapnya, sudah terhubung dengan rekan kami Egit Hapsari langsung dari lokasi kejadian di Yogyakarta. Egit, bagaimanakah kronologi kejadian penembakan semalam? Widya dan Hariman, pada pukul 2 dini hari tadi, kediaman Amin Rais mendapat serangan berupa penembakan yang dilakukan oleh seorang pria tak dikenal. Kejadian berlangsung pada pukul 2 dini hari tadi, dan pada saat kejadian Amin Rais sedang tidur atau beristirahat di dalam rumahnya, sehingga bisa dipastikan tidak ada korban jiwa dalam serangan ini. Namun pada saat kejadian, saksi yakni satpam yang sedang berjaga di pos mendengar suara motor yang melintasi kediaman Amin Rais. Namun setelah itu ada terjadi letusan, namun setelah dicek, satpam tersebut mengira bahwa ledakan tersebut adalah suara knalpot motor. Lalu pada keesokan harinya, pada pagi hari, salah seorang supir pribadi Amin Rais mendapati sebuah lubang di mobil Toyota Harrier yang biasa digunakan Amin Rais sehari-hari, dan mendapati satu peluru yang menembus bagian kanan dan belakang hingga menembus jok mobil di dalamnya. Dan setelah itu kejadian ini langsung dilaporkan ke Polsek Depok Utara, dan selanjutnya dilakukan olah TKP dari Polres Sleman beserta Polda DIY. Dan pada saat olah TKP sendiri didapati sebuah selongsong peluru yang diduga berasal dari senapan yang digunakan oleh pelaku tak dikenal tersebut. Lantas apakah motif dari penyerangan ini? Untuk itu saat ini saya sudah bersama dengan Amin Rais. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Pak, apakah ini serangan pertama yang pernah Bapak alami ataukah sudah pernah sebelumnya terjadi? Saya tinggal di sini sejak tahun 81, saya sudah 33 tahun ya.
tidak ada serangan seperti sekarang pada mobil ya. Kalau zaman reformasi dulu itu pernah 2 kali orang melempar batu besar ke jendela kaca. Itu 2 kali ya. Itu sudah 10 tahun yang lalu saya kira ya. Kemudian ini mengejutkan karena pakai senjata api, orang menembak dari luar pagar sampai menembus bodi mobil ya. Kemudian selanjutnya sudah diberikan polisi, proyektilnya masih dalam jok. Kita nggak akan udah dulu menunggu lab 4 polisi dari Semarang. Nanti akan lihat, mudah-mudahan kelihatan. Jadi itu senjata macam apa dan lain-lain ya. Lantas apakah motif dari serangan ini Pak? Apakah motif sendiri bermuatan politis seperti itu Pak? Aduh, kalau motif itu tidak pernah bisa ya. Jadi andai kata saya mereka bisa keliru ya. Jadi saya nggak berani ya. Hanya saja yang objektif itu tadi saya minta Pak Kapolda, Pak Urip, juga Pak Kapolres, Pak Ihsan Amin namanya. Jadi Bapak, ini saya mohon ya supaya proses pengurusannya itu sampai tuntas, sampai ketahuan ya siapa pelakunya, apa motifnya, siapa yang menyuruh dan lain-lain. Nah kalau pelaku sendiri saya yakin itu ada bayaran saya kira ya, bayaran dan juga takut-takut ya karena juga lantas lari gitu. Nah kalau ditanya bagaimana ya wong namanya bayaran saya maafkan ya. Nah saya melihat Mbak ini ada 2 hal. Kalau dari segi kerugian material itu tidak serius ya, hanya peluru menembus bagian mobil, hampir nihil lah ya, dikenteng setengah jam selesai ya. Tapi yang serius adalah aksi ya, dini hari menembak kendaraan seseorang yang ini sebagai aksi teror walaupun kecil-kecilan dan ini harus diselidiki ya. Karena kalau dia berbuat ulah lagi di tempat lain, orang lain juga masih bisa. Atau siapa tahu mungkin ada network, ada brain trust-nya ya. Ada ada programmernya barangkali ya. Nah, jadi walaupun kecil sebaiknya memang diurus sampai ketemu. Kemudian dibawa ke proses hukum seperti apa adanya, gak usah dibesar-besarkan, di blow up juga jangan, ya kejadiannya proporsional, dilihat, ya sudah selesai. Ya. Mas mengingat ini bukan serangan yang pertama kali menimpa Bapak sendiri, apakah Bapak berniat untuk meminta perlindungan khusus gitu kepada kepolisian? Ya saya tanpa minta pun, itu saya melihat rumah saya ini hampir tiap malam ada 2-3 polisi di depan. Kalau saya, gimana Pak, kami mengamankan daerah Bapak ya. Kadang-kadang di tempat lain di mana. Jadi kadang-kadang ada pengajian, ada polisi, ada kumpul-kumpul selalu polisi ya. Jadi nggak usah diminta pun, saya terima kasih. Kepolisian itu selalu tiap malam mengitari wilayah kita ini ya. Bukan saya saja ya, saya kira di mana-mana ya. Tugasnya sudah betul itu. Tapi meminta khusus saya kira nggak usah ya. Apalagi Mbak saya ini insya Allah orang beragama ya. Jadi saya sangat yakin mutlak ya, bahwa musibah apapun kalau Allah nggak menghendaki itu nggak akan mengena ya. Jadi kita betul-betul berserah diri kepada tempat gantungan kita, yaitu kita harus hati-hati juga ya, bukan namanya tawakal pasrah kemudian senanya juga jangan, tetap hati-hati gitu. Tapi di atas itu saya yakin sekali memang musibah yang menimpa seseorang itu karena takdir ya. Jadi kalau nggak takdir ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi saya tenang ya, nggak ada masalah ya. Tadi tapi Pak Amin menduga bahwa ini bisa